eh, Tawonggo. Tawonggo di Desa Tajinan, Malang. Kita ke reporter. Nah, ini lokasinya. Jadi ini adalah situs-situs purbakala zaman Kediri, Singosari. Oke, Mas Pak Indro, silakan direportase Pak Indro. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Kita ini sekarang berada di Tomboan, Nawonggo, situs ketirtaan. Nah, ketirtaannya itu di sana tempatnya, di seberang. Karena itu juga ada. Nah, ini tempat ritual orang untuk mandi atau bersuci ya. Di sana tempatnya. Ini dipercaya situs pertaan ini mulai dari zaman Singosari Kediri. Singosari Kediri. Jadi ini seperti tempat persinggahan untuk mereka bersuci atau melakukan ritual pembayangan di sini tempatnya. Keagamaan ya, Ya, pada zaman itu. Pada zaman itu. Berarti ini ada pengaruh Hindu atau Buddha ini? Iya, seperti itu. Nah, kalau dilihat mungkin kurang dekat, nanti kita akan nyebrang sana. Di dinding-dinding itu ada seperti relief-relief, tapi sudah terkikis oleh air dan juga karena cuaca udah mulai lapuk bebatuannya. Karena ini zamannya udah Singosari ya, berarti Iya, sebelum Majapahit. Di atas Pasti terkikis. saluran irigasi zaman Belanda. Jadi buatan Belanda ya sudah irigasinya. Atasnya irigasinya, tapi yang ketirtaan di bawahnya. Kalau kita ke sana lewat mana ini kira-kira ini? Lewat sana ada Ayo jembatan. kita ke sana. Jadi suasananya di sini nih masih hutan bambu atau orang lokal bilangnya barongan ya. Ini didesain sedemikian rupa oleh warga setempat, jadi tempat yang asik untuk kongko, untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk jajan-jajan. Nanti kita lihat jajanannya di sana. Ini suasananya, itu ada jembatan bambu, nanti kita jalan ke sana. Suasananya asri, sejuk, dingin, karena rimbun dari hutan bambu ya. Barongan. Barongan istilahnya. Ini ada jembatan kecil. Ada. Ini sudah ditanami bunga-bunga. Ya. Sebelah kiri Keren banget. ini saluran irigasi yang sudah dibangun dari zaman Belanda. Sebelah kanan itu aliran sungai asli ya, yang sudah terbentuk dari dulu, sudah lama sekali. Kita turun. Sebentar lagi kita menuju ke relief-relief peninggalan zaman Kediri Majapahit. Kita ikuti Pak Indro dari belakang. Nah ini batu-batuannya bisa terlihat di situ. Kalau dengan kamera mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau ini loh, seperti batuan relief bentuk manusia. Ini kepala, ini kakinya, badannya. Terus ini juga, ini seperti relief juga terlihat.
Terlihat. Ini gambar hidung yang sudah patah Iya, mata. nggak tahu itu apakah gajah atau Mulutnya manusia itu. Mulut Bibirnya manusia. bibir jembeng. Ini juga. Assalamualaikum. Nah, ini pemandiannya ya. Nah ya, ini yang Petirta, apa namanya? petirtaan. Petirtaan. Di sini tempatnya. Kalau yang di sini airnya itu takutnya rebesan dari irigasi yang itu. Sedangkan yang ini air Asli. dari mata air asli. Bukan rembesan. Oh, ini asli nih. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada lingga sama yoni. Ini yoni. Yoni itu selalu bentuknya kayak lumpang atau buat numpuk padi ya. Karena itu yoni itu mencerminkan perempuan atau alat reproduksi wanita yang bentuknya berlubang, makanya yoni. Kalau yang bentuknya runcing itu lingga, itu punyanya. Ini juga asli ya ini. Iya, itu batunya juga kepala apa itu? Kepala buto ya? Buto. Ini makam apa ini? Itu bukan makam, jadi ya tinggal apa batu petilasan zaman dahulu aja. Tapi nggak tahu itu fungsi dan peruntukannya untuk apa. Ini juga salah satu ya, kolam renang zaman dulu. Ini kolam pemandian. Coba kita lihat ini. Itu masih ukir-ukiran Ya, zaman perbakalannya kelihatan. betul. Di zoom bisa. Amit-amit. Amit-amit Bud. Nah, itu. Lukisan-lukisan. Ukiran-ukiran. Ini gimana zaman dulu orang kok bisa bikin kayak gini? Iya. Ini batu gitu. Kan sebelah sana juga ada tuh. Iya. Yang batuan sebelah sana tuh. Jadi ini benar-benar yang sudah diukir. Kena air, kena panas, dingin dan sebagainya sejak zaman Kediri, Majapahit. peralihan Kediri Majapahit ya. Kok Kediri Majapahit? Kediri Singosari. Iya, Kediri Singosari. Kalau tahun sekitar tahun berapa ya? Kurang tahu. Yang jelas sudah Masehi. Ini memang nggak dalam apa gayanya memang begini ya? Memang kalau permandian itu bukan yang kayak kolam renang modern sekarang ya, yang dalamnya 1,20 meter itu enggak, karena memang bukan untuk berenang yang seperti apa ini, biasanya Benar-benar mereka untuk mandi. untuk kum-kum ya, atau duduk bersila paling sebatas leher gitu aja. Baunya ya? Baunya bau apa ini? Bau kembang-kembang. Nah, coba dilihat, itu yang bau pandan. Oh, pandan. Bau pandan. Jadi kayak baunya wangi-wangi. Pandan wangi ternyata. Jadi ada 2 kolam di sini. Ini sebenarnya sayang sekali kalau dibiarkan seperti ini. Hmm. Mending ini dibeli apa jenis oleh pemerintah kabupaten, benar-benar dipelihara, dibagusin, ikut dibuka, Apanya dibuka? lumut-lumut dan sebagainya itu dibuka, Disikat. dibersihkan. Iya. Ini situs sejarah soalnya. Betul. Ini namanya situs petirtaan Ngawonggo. Situs petirtaan Ngawonggo. Tirta kan. Petirtaan Ngawonggo. Ini kira-kira yang mandi di sini atau yang kum-kum di sini tuh bangsawan apa rakyat jelata ini kira-kira?
Kalau sekarang ya siapa aja. Kalau dulu pun itu juga mungkin para begawan mungkin. Begawan, Iya. pelancong berarti. Atau pelintas juga bisa. Pelintas. Begawan itu apa ya? Kayak pemuka Kayak agama ya. sastrawan. Begawan. Begawan, sastrawan atau apa? Kalau istilahnya pemuka agama gitu. Biasanya ada beberapa yang memerlukan air dari 7 sumber seperti itu kan. Mungkin salah satunya bisa diambil dari sini. Nah, ini sebenarnya fungsinya apa ya kok dibikin kotak gini? Apa ini ada saringannya zaman dulu? Jadi di sana air jatuh terus disaring. Nah, itu ada lubang-lubang itu di dalam itu, Ya, di bawah. kurang tahu. Mungkin itu juga kayak kayu ya, itu pondasi. Nggak tahu di atasnya ini dibuat bale-bale atau apa gitu kan. Oh, kayaknya gitu ya. Sepertinya kalau melihat lubang-lubang Kayak bekas lubang tiang pancang zaman betul, sekarang. betul. Ada lubang-lubang, ya kayak begini nih. Sini semacam ada bale-bale dalam air. Dan kalau kita lihat, ini kan ada tangga, ada yang pinggir ini agak dalam. Terus di tengah itu ada kayak parit dalam lagi. Jadi itu buat kaki. Jadi bisa duduk di samping sini tetap berendam, tapi itu kakinya itu turun lagi yang di satu tingkat di bawahnya. Berarti ini zaman dulu ini Kayak dalam. Enggak, ya Tertutup ada lumpur. batasnya juga tuh sampai segitu. Nggak terlalu dalam juga, pokoknya bisa duduk berendam air gitu. Kalau zaman sekarang mungkin jacuzzi gitu ya. Berarti ini irigasi zaman Belanda ya? Di atasnya itu Teras iringnya apa teras iring apa ini namanya? kalut ya. Bu. Tapi ini kan batu sudah diperbarui. Mungkin yang ini yang bekas Belanda dulu ya. Mungkin. Nah, yang ini bekas Belanda. Terus yang itu sudah zaman Pak Harto kayaknya itu. Gaya-gaya ini modelnya. Ini dipenuhi sama bunga-bunga model begini di sekitarnya. Ini benar-benar daerah Wingit dulu. Konon Wingit karena ya nggak tahu kepercayaan nih. Ternyata ada situs di sini. Ini yang sangat menunjukkan bahwa ini benar-benar peninggalan masa lalu adalah Yoni ini tadi. Kayak semacam lumpang. Ya, dan di situ ada Yoni, ada batunya kan itu. Ya batu anunya lumpang ya, kentengnya ya. Oh iya kentengnya itu. Terus juga ada ini relief kepala raksasa, Kepala buto. Yoninya itu kan yang kayak lumpangnya itu, yang ada ujungnya itu. Nah, yang kamu pegang tadi itu yang itu Lumpang. namanya lingga. Istilahnya lanangan nih lingga itu. Lingga. Yoni itu yang lubangku wedok aneh. Makanya Yoni and lingga itu Yoni dilarang apa ya? sentuh. Yoni and lingga itu lambang kesuburan. Nah, di sini Keren. coba dilihat, ini udah dari dulu udah didesain untuk tangga nih. Tangga turun kan? Ya, tangga turun. Terus di sekelilingnya itu ada kayak rendah tapi terendam air, itu kayak tempat duduknya. Jadi tempat duduk terus kakinya terendam atau berendam di bawah. Sayang ya, sayang nggak dipelihara dengan baik. Kita nanti bisa tanya, bisa lihat, atau bisa diskusi sama masnya yang di sana nanti. Ini under siapa sih situs ini? Apakah udah masuk ke cagar budaya? Atau masih diswakelola oleh masyarakat? Betul. Sekarang kita kembali, nanti kita masuk ke pintu depannya. Enggak.
Oke, suasananya asik banget. Jadi di daerah Tajinan ini, Kabupaten Malang. Tajinan, Kabupaten Malang. Dari nah ini zaman Belanda, pengairannya masih terjaga dengan baik. Ini para pelancong, wisatawan domestik. Ini banyak. Oke. Ini yang dikelola masyarakat tadi ya Pak Indro? Iya. Ini di kelola kelola masyarakat. Fasilitasnya ada toilet, ada musola juga. Nah ini pintu masuk, pelatarannya ini hanya diperuntukkan untuk sepeda, bisa sampai sini. Kalau untuk mobil, sepeda pancal, sepeda motor di atas. Untuk sepeda pancal ya. Nah ini parkiran sepeda zaman dulu. Tomboan. Nah ini nama lokasinya. Tomboan. Nah, ini dikelola oleh Pok Darwis Kas Wangga. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Jadi masyarakat yang ngelola. Ini pintu masuknya. Ada tata tertib ini. Tata tertib para tamu berpakaian yang sopan. Yuk. Air putih. Air minum gratis. Ini semuanya gratis ya? Bisa dibilang di sini itu disediakan makanan dan minuman. Itu minumannya, dapurnya sini. Ini dapurnya. Disediakan makanan dan minuman. Tidak berbayar, tapi kita bisa ngasih atau memberi tips atau masuk sumbangan atau memberi uang di kotak ini sesukarelanya kita. Ya kita sadar diri makan apa ya kita naruhnya berapa yang sesuai. Dan ini ada juga jajanan, aneka jajanan tradisional. Kita bisa ngambil seperlunya kita. Kalau kelebihan jangan sampai, harus habis, usahakan. Semua bisa kita makan. Dan mereka tidak menjual makanan atau minuman, tapi kita diharapkan untuk kalau bisa naruh sedekah atau sumbangan atau memberikan ala kadarnya untuk pengelolaan tempat ini. Ini wisatawan ya. Banyak banget. Santai, kok hero aja. Kita tadi sudah ke sana. Ini masih ada jalan ke atas. Nggak tahu tempat apa itu. Keluar. Oh keluar, pintu keluar. Coba kita tanya ke salah satu wisatawan asing di sini. Pak, gimana menikmati tempat di sini? Oh, suasananya sangat mengantukkan, menyejukkan dan mengasihkan. Apa kesan-kesannya, Pak? Bagus. Di negara saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, kalau bambu di negara Bapak apa namanya, Pak? Pring. Teman-teman, kita sampai di sini dulu pengenalan lokasi.
Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, see you.